Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Indriani, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lampung Barat. Saya di sini akan menerangkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Joko Siwidi, MM, sebagai fasilitator. Kemudian kepada Bapak Jarwono Eskom sebagai pendamping praktik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu adalah CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Kita akan mempelajari dulu mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Apa sih pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, apa saja kerangka kompetensi sosial dan emosional atau disingkat dengan KESEL? Jadi ada 5, yaitu kerangka KSE. Yang pertama yaitu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu adalah artinya kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2, yaitu adalah manajemen diri. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, yaitu adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensinya. Tugas yang pertama yaitu adalah tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Dalam hal ini, saya memilih KSE yang pertama yaitu adalah kesadaran diri. Kenapa saya memilih kesadaran diri sebagai KSE-nya? Yaitu menurut saya memilih KSE kesadaran diri karena untuk memahami perasaan dan emosi yang ada pada murid sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. KSE yang kedua yang saya pilih yaitu adalah keterampilan berelasi. Saya memilih KSE keterampilan berelasi agar murid dapat bernegosiasi dengan orang lain, mengembangkan kepemimpinan, dan mengetahui kekuatan mereka sendiri sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kelompoknya. Nah, selanjutnya tugas yang kedua yaitu adalah pilihlah satu RPP atau RPL yang sudah ada dan implementasikan 2 KSE yang sudah dipilih dalam RPP atau RPL tersebut. Dalam hal ini, saya memilih RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. RPP ini yaitu adalah untuk di kelas 9. Dalam hal ini mata pelajarannya yaitu adalah IPA. Alokasinya yaitu 3 kali 40 menit atau 3 jam pelajaran. Bab yang saya ambil yaitu adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Subbabnya yaitu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Kompetensi dasar yang pertama yaitu adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. 4.2 yaitu adalah menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan.
Melalui KD tersebut, maka saya memilih tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu melalui kegiatan diskusi, murid mampu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui kegiatan individu, murid mampu menyajikan karya hasil berupa poster atau video atau tulisan hasil penelusuran berbagai sumber tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan kreatif. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu adalah kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu sekitar 15 menit. Pertama, guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin, yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian latihan bernafas dan berkesadaran penuh. Selanjutnya, mengambil jeda secara fisik dan mental dengan latihan stop. Stop yaitu adalah stop, take a breath, observe, dan juga proceed. Dalam hal ini, KSE yang dikembangkan dari kegiatan ini yaitu adalah kesadaran diri. Selanjutnya, yaitu adalah pembelajaran akan diawali dengan permainan atau kuis singkat. Murid diminta untuk menjawab pertanyaan sebanyak-banyaknya yang disampaikan oleh guru. Nah, kegiatan menjawab kuis singkat ini maka dapat menumbuhkan KSE, yaitu kesadaran diri. Pertanyaan yang diberikan oleh guru yaitu adalah pertanyaan singkat yang terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan. Dalam hal ini dapat diketahui pengetahuan awal siswa mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah waktu permainan habis, kurang lebih sekitar 10 menit, kemudian guru mengajak murid melakukan refleksi singkat. Misalnya dengan menanyakan, apakah kalian suka dengan kuis yang diberikan tadi? Bagian mana yang disukai? Apa saran mereka jika ada kuis lagi? Nah, kegiatan ini dapat memupuk KSE, yaitu menumbuhkan kesadaran diri kepada mereka. Kemudian selanjutnya guru mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari permainan tersebut untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal siswa. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah guru melakukan ice breaking untuk menambah siswa semangat belajar. Selanjutnya, guru menjelaskan tentang tujuan dan kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang kedua yaitu adalah kegiatan inti. Kegiatan yang pertama yaitu adalah guru menyediakan berbagai variasi atau ragam jenis materi seperti poster, flashcard, video pembelajaran, dan artikel terkait perkembangbiakan tumbuhan. Guru mempersilahkan murid untuk memilih jenis materi yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Misal, video untuk tipe audiovisual, poster untuk visual, dan lain-lain. Dalam hal ini, diferensi konten yang akan dituju. Selanjutnya, guru menerapkan model pembelajaran tipe think, pair, share. Dengan langkah pertama, melakukan thinking, artinya yaitu berpikir. Pada tahap ini, guru memberikan pertanyaan pemandu, seperti, tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia? Kemudian pertanyaan yang kedua, tumbuhan apa sajakah yang bagian tumbuhannya dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru? Kemudian tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami? Itu adalah langkah pertama yaitu think. Langkah yang kedua yaitu adalah tahapan pairing. Tahapan yang kedua yaitu dengan meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kegiatan pairing ini maka dapat menumbuhkan KSE, keterampilan berelasi. Tahap yang ketiga yaitu adalah sharing. Guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Sampai sekitar 1/4 pasangan telah mendapat kesempatan untuk melaporkan. Selanjutnya, siswa kembali dalam kelompok besar kelas. Kegiatan yang kedua pada kegiatan inti ini yaitu adalah dialokasikan sekitar 45 menit. Guru membagi siswa menjadi 5-6 kelompok disesuaikan dengan profil belajar. Dan guru memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kegiatan membagi kelompok
Kegiatan membagi kelompok yaitu dapat menumbuhkan nilai KSE, kesadaran sosial, dan juga keterampilan berelasi. Selanjutnya, yaitu adalah siswa dalam kelompoknya mendiskusikan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Nah, dalam hal ini, maka dapat menumbuhkan KSE, keterampilan berelasi. Selanjutnya, guru berkeliling melihat jalannya diskusi dan membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok yang lain dipersilakan untuk menanggapi. Guru memberikan apresiasi kepada semua kelompok dan menegaskan hasil diskusi. Kegiatan yang ketiga yaitu adalah dialokasikan kurang lebih 15 menit. Guru memberikan kuis untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, guru memberikan tugas keterampilan berupa produk untuk membuat poster, video, tulisan hasil penelusuran berbagai sumber tentang perkembangbiakan tumbuhan sesuai dengan peminatan siswa. Kegiatan penutup dialokasikan yaitu adalah 15 menit. Kegiatan yang pertama, guru membimbing siswa untuk membuat rangkuman. Selanjutnya, guru melakukan refleksi dengan siswa melalui pertanyaan seperti apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Kegiatan refleksi ini dapat menumbuhkan KSE, yaitu kesadaran diri. Pertanyaan refleksi yang kedua yaitu adalah apakah manfaat yang kalian peroleh setelah belajar materi ini? Yang C, apakah kalian mengalami kesulitan dalam mempelajari materi ini? Dan D, bagaimana upaya untuk mengatasinya? Kemudian, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Kegiatan ini pun dapat menumbuhkan KSE, yaitu kesadaran diri. Selanjutnya, model, metode, media, dan sumber belajar. Model yang digunakan pada RPP ini yaitu adalah pembelajaran kooperatif, tipe think pair share. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu adalah diskusi, penugasan, permainan, serta ceramah informatif. Media yang digunakan yaitu adalah laptop dan juga handphone. Sumber belajar yaitu adalah buku siswa ilmu pengetahuan SMP kelas 9 yaitu berasal dari Kemendikbud. Kemudian buku guru IPA kelas 9 yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Selanjutnya ada akses internet, kemudian juga ada akses YouTube. Teknik penilaian yang dilakukan yaitu adalah ada sikap, kemudian ada pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.